Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat youtuber dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Agus ya, dari Agus Youtuber Madiun. Yang mana di channel ini saya membahas tentang seputar wisata, kuliner, dan seputar berbagi ilmu tentang dunia YouTube. Oke, pada kesempatan hari ini ataupun siang hari ini kita akan membahas satu topik yang tentunya ini sangat menarik dan sangat penting ya, utamanya buat para YouTuber pemula untuk kita bangkit bersama ya sobat ya. Jadi saya pun juga masih pemula, sehingga mari kita sama-sama untuk bangkit untuk membangun dari channel kita. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu tentang tips meningkatkan kualitas video YouTube dengan anggaran terbatas. Nah, tentunya ini perlu kita kaji ya dari segi ilmu, dari segi pengalaman. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas video namun terbatas dengan anggaran, itu kira-kira seperti apa? Oke, jangan lupa ya buat yang baru mampir di channel saya, yang pertama kali mampir di channel ini, tentunya support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Oke, agar video ini bermanfaat ya, tentunya juga jangan lupa untuk like video ini ya, serta tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, apa yang kita bahas? Tip yang pertama itu adalah satu, pencahayaan yang baik. Pertama-tama mari kita bicarakan tentang pencahayaan. Jadi pencahayaan yang baik itu bisa membuat video kalian terlihat jauh lebih profesional ya. Karena apa? Bahkan dengan peralatan yang sederhana, jadi cobalah memanfaatkan cahaya alami dengan merekam video di dekat jendela jika perlu ya sobat ya. Jadi pencahayaan ini sangat perlu sekali karena juga akan menambah ketajaman dari sebuah video. Kalau video kita gelap, kalau video kita itu tidak terang, tentunya juga akan memberikan nuansa kurang menarik ya untuk menonton dari video yang kita sajikan. Oke, jika perlu dia tambahkan lampu meja atau mungkin ring light ya, ring lights yang murah saja ya, yang bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Karena apa? Sekali lagi, pencahayaan yang merata dan tidak terlalu silau itu juga akan membuat wajah kalian terlihat jelas dan video kalian pun juga akan menjadi menarik. Oke ya sobat ya, jadi pencahayaan itu menjadikan prioritas pertama ketika kita merekod sebuah video. Nah, itu. Kemudian yang kedua, itu tentunya adalah audio yang jelas. Nah, oke ya, selanjutnya di sini adalah audio. Kenapa audio? Karena apa? Kualitas suara itu tentunya sangat penting. Karena apa? Audio lebih toleran terhadap video dengan kualitas gambar rendah dibandingkan dengan audio yang buruk. Jadi ketika kita melihat suatu video di YouTube ya, utamanya mungkin yang sifatnya berbagi pengetahuan, maka di sana yang diperhatikan utama sekali itu bukan gambar atau videonya ya. Jadi apa? Audionya itu yang lebih menjadikan perhatian. Ketika kita mendengarkan satu penjelasan, ketika kita mendengarkan sebuah tutorial, kalau audionya itu buruk ya, kalau audionya itu tidak jelas, ya tentunya menjadikan penonton untuk tidak kerasan untuk menonton video kita. Nah, karena itu investasikan sedikitlah untuk mikrofon eksternal misalkan ya, seperti yang saya pakai ini ya, tentunya dengan harga yang cukup terjangkau sekali ya, tidak perlu cari yang mahal, tidak perlu cari yang elit istilahnya, yang harga-harga yang tinggi itu ya sobat ya, tidak perlu ya, kita cari yang sederhana saja, artinya sudah cukup membantu audio kita di dalam memberikan satu penjelasan, di dalam memberikan satu tutorial ya di video kita. Nah, atau jika kalian tidak punya mikrofon ya, pastikan untuk merekam di tempat yang tenang dan jauh dari suasana, dari suara latar yang mengganggu. Jadi ketika kita ingin merekod karena khawatir mungkin ada suara-suara yang mengganggu
di sekitar ya, mungkin di pinggir jalan, kemudian ada di tempat umum. Nah ini tentunya suara kita kalau tidak pakai mikrofon ini akan terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah untuk itu ya cari tempat yang tenang ya, bisa mungkin malam hari atau mungkin di kamar satu ruangan ya, tetapi sekali lagi pencahayaan tadi perlu untuk diperhatikan juga. Oke, itu yang kedua adalah tentang audio. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas kamera. Nah, di sini juga penting sobat ya. Jadi stabilitas kamera itu juga penting untuk membuat video kalian terlihat profesional. Ya, jika kalian merekam dengan smartphone, gunakan tripod yang murah atau bahkan buat sendiri aja ya dari bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian sobat ya. Jadi kenapa perlu stabil ya? Ketika kita mengambil satu video yang mungkin nuansanya sinematik atau mungkin nuansa di luar ya. Nah, di situ kita butuh perangkat atau handphone yang stabil ya. Kita contohkan smartphone tadi ya atau iPhone ya. Itu biasanya video-videonya lebih stabil ya dibanding dengan HP-HP Android. Karena apa? Stabilitas kamera itu akan membuat video kalian lebih nyaman ditonton dan mengurangi efek goyang yang bisa mengganggu. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah editing yang efektif. Editing itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas video secara keseluruhan ya. Jadi editing itu kunci ya, kunci dalam meningkatkan kualitas video. Kalau kita tidak bisa melakukan editing ya tentunya video kita pun juga tidak akan maksimal ya. Kalau hanya sebatas seperti saya ini ya menyampaikan berbagi ilmu ya tentunya editingnya tidak terlalu banyak sobat ya. Tapi kalau ketika kita membuat tutorial, ketika kita membuat sinematik ya, nah tentunya di sana kita butuh satu kualitas video yang bagaimana penonton itu tertarik dengan video kita dari awal sampai dengan selesai. Nah tentunya butuh satu editing tadi. Nah untuk editing ini tentunya juga ada softwarenya, ada aplikasinya ya. Nah gunakan software yang editing tentang software yang gratis ya, seperti DaVinci Resolve ya, kemudian Filmora ya, kemudian Adobe ya, ataupun edit video yang lain ya, Subject ataupun ya sejenisnya, itu juga merupakan software yang bisa kita gunakan untuk mengedit sebuah video. Nah, fokus pada memotong bagian yang tidak perlu. Nah, kemudian menambahkan teks atau grafik yang relevan, bahkan memperbaiki warna serta pencahayaan. Jadi intinya editing yang baik itu akan membuat video kalian terlihat lebih rapi dan profesional. Oke, kemudian yang kelima adalah perencanaan konten ya. Jadi terakhir, rencanakan konten kalian dengan baik. Buatlah skrip atau outline sebelum merekam agar video kalian lebih terstruktur dan fokus. Ini selalu saya bahas ya di hampir setiap saya berbagi. Saya selalu mengingatkan rencana ya, karena memang kalau kita membuat video asal membuat ya tentunya hasilnya pun juga tidak bagus ya sobat, karena kita tidak memiliki alur cerita sehingga penonton itu akan menjadi bosan melihat video kita ya. Artinya ini juga akan membantu kalian menghindari pengulangan yang tidak perlu dan menjaga agar video kita tetap menarik dari awal hingga terakhir ya. Jadi kalau kita membuat rencana terstruktur, tentunya video-video kita akan berurutan ya dari awal sampai dengan selesai, sehingga yang menonton pun juga akan nyaman. Oke sobat ya, itulah beberapa tips untuk meningkatkan kualitas video YouTube kalian, yaitu tanpa harus mengeluarkan banyak uang ya. Semoga tips ini membantu kalian dalam membuat video yang lebih profesional dan menarik. Nah jangan lupa ya, selalu sekali lagi untuk like video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, dan tentunya harus subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah yaitu tentang tips apa lagi yang ingin kalian ketahui. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.